Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali pada pembelajaran matematika di kelas 6. Anak-anak, hari ini kita masuk di materi pecahan, yaitu membandingkan dan mengurutkan pecahan. Ayo anak-anak, siapkan buku dan perlengkapan tulisnya dan kita belajar dengan semangat. Anak-anak ibu, di kelas sebelumnya kita sudah belajar tentang materi pecahannya anak-anak. Tentu kalian masih ingat mengenai bilangan pecahan. Bilangan pecahan terdiri atas pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan bentuk persen. Nah, pada kesempatan ini anak-anak kita akan belajar cara membandingkan pecahan. Ketika kita ingin membandingkan dua buah pecahan atau lebih, kita menggunakan notasi lebih dari atau kurang dari. Ayo kita perhatikan contoh berikut ini. Isilah titik berikut dengan tanda kurang dari atau lebih dari. Yang nomor 1, 5/8, titik-titik 8/12, dan 7/9. Titik-titik 6/8. Ayo kita selesaikan bersama-sama. Untuk yang nomor 1, 5/8 apakah lebih kecil atau lebih besar dari 8/12? Nah, anak-anak ibu, jika kita ingin membandingkan pecahan, dua buah pecahan, ada dua cara. Yang pertama dengan cara menyamakan penyebut kedua pecahan atau dengan perkalian silang. Pada kesempatan ini kita menggunakan perkalian silang ya anak-anak. 5/8 dan 8/12. Kita gunakan perkalian silang antara pembilang dan penyebut. Di sini perhatikan anak-anak, 5 dikali 12 hasilnya 60. Kemudian 8 dikali 8 hasilnya berapa? Ya, benar, 64. Nah, di sini perhatikan anak-anak. Di sini ada hasilnya, hasil perkalian silang 5 dikali 12, 60, 8 dikali 8, 64, 60 dan 64, kira-kira kita isi di sini tanda lebih atau kurang dari anak-anak? Iya, kurang dari, karena 60 ini kurang dari 64. Jadi, kita isi di sini tanda lebih kecil atau tanda kurang dari. Jadi, 5/8 itu kurang dari 8/12. Caranya seperti ini ya nak, 60 dan 64. Nah, kita lihat contoh yang kedua. 7/9, titik-titik 6/8. Kita gunakan perkalian silang. Pembilang kita kalikan dengan penyebut. 7 dikali 8 hasilnya berapa anak? Iya, 56. Kemudian pembilang kita kalikan dengan penyebut. 6 dikalikan dengan 9 hasilnya 54. Nah, perhatikan hasil perkalian silang. 56 dan 56 kita isi tanda lebih besar. Jadi di soal 7/9 itu lebih dari 6/8. Ingat caranya ya nak, dengan perkalian silang. Berikutnya kita akan belajar mengurutkan berbagai jenis pecahan. Kalau kita ingin mengurutkan berbagai jenis pecahan yang terdiri dari tadi pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal atau persen, terlebih dahulu kita harus menyamakan semua jenis pecahannya menjadi pecahan biasa atau boleh juga menjadi pecahan desimal. Kemudian kita samakan penyebut pecahan tersebut. Ayo kita lihat contoh berikut ini. Urutkanlah pecahan berikut mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini ada dua soal, perhatikan contohnya ya anak-anak. Untuk contoh yang pertama, semua jenis pecahannya menggunakan pecahan biasa. Perhatikan soalnya anak-anak. Di sini ada 5/8, 7/10, 15/20, 1/2, dan 19/40. Semua jenis pecahannya adalah pecahan biasa. Nah, jika kita ingin mengurutkan pecahan biasa, terlebih dahulu harus kita samakan penyebutnya. Anak-anak ibu, masih ingatkah kalian cara menyamakan penyebut?
yaitu dengan cara mencari KPK dari masing-masing penyebut. Di sini ada penyebutnya 8, 10, 20, 2, dan 40. Jadi kita harus samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK masing-masing. Kita lihat, kita cari kelipatan dari 8. Ini 8, 16, 24, 32, dan 40. Sekarang kelipatan dari 10. Kemudian kelipatan dari 20, kelipatan dari 2, dan kelipatan dari 40. Kemudian kita sudah mengetahui masing-masing dari kelipatan penyebutnya. Sekarang kita cari KPK-nya. Kelipatan persekutuan terkecil. Kita lihat kelipatan dari masing-masing. Yang sama adalah angka 40. Jadi kelipatan dari 8, 10, 20, 2, dan 40 adalah 40. Nah, kita sudah dapat KPK. Sekarang kita akan samakan penyebutnya ke per 40. Yang pertama, 5/8 dulu. Akan kita samakan penyebutnya menjadi 40. Perhatikan, pembilang dan penyebut akan kita kalikan dengan bilangan yang sama. Di sini, anak-anak, 8 kali berapa yang hasilnya 40? 8 kali 5. Jadi kita tulis di bawah 5, pembilangnya juga kita kalikan dengan 5. Sekarang 5 dikali 5 hasilnya 25. Selesai untuk 5/8. Yang kedua, 7/10. Kita ubah penyebutnya menjadi ke per 40 karena tadi KPK-nya 40. 10 dikali berapa yang hasilnya 40? 10 dikali 4. Pembilang juga kita kalikan dengan 4. 7 dikali 4 hasilnya 28. Berikutnya 15/20. Kita ubah penyebutnya menjadi ke per 40. 20 dikali berapa hasilnya 40? 20 dikali 2. Pembilang kita kalikan juga dengan 2. 15 kali 2 hasilnya adalah 30. Berikutnya kita ubah yang 1/2. 2 dikali berapa hasilnya 40? 2 dikali 20. Pembilang kita kalikan juga dengan 20. 1 kali 20 hasilnya 20. Yang terakhir 19/40. Kita kalikan dengan 1 karena dia sudah per 40. 40 kali 1. Pembilang juga kali 1. Jadi tetap 19. Nah, anak-anak Ibu, di sini semua penyebutnya sudah sama ya, sudah per 40. Sekarang bisa kita urutkan dari yang terkecil. Di sini ada 25/40, 28/40, 30/40, 20/40, dan 19/40. Di sini kita perhatikan pembilangnya ya anak-anak, karena penyebutnya sudah sama. Tinggal kita lihat pembilang yang paling kecil yang mana? Yang nomor 1. Ya, ini yang paling kecil 19/40. Yang kedua ada 20/40. Yang ketiga ada ini 25/40. Kemudian 28/40 dan yang terakhir 30/40. Nah, sudah kita urutkan, sekarang kita tuliskan. Diurutkan dari yang terkecil menjadi tadi yang paling kecil adalah ini 19/40. Kita tuliskan di sini. Yang nomor 2-nya adalah ini 1/2. Nomor 3 5/8. Nomor 4 7/10. Dan yang terakhir adalah 15/20. Jadi urutan pecahannya adalah ini anak-anak, 19/40, 1/2, 5/8, 7/10, dan 15/20. Bagaimana? Mudah bukan? Ayo kita lihat contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, di sini ada berbagai jenis pecahan. Ada pecahan desimal, ada pecahan biasa, dan ada persen. Nah, anak-anak Ibu, jika pecahannya sudah berbagai jenis pecahan yang mau kita urutkan, ada 2 cara tadi anak-anak. Kalau dia pecahan biasa, kita samakan penyebutnya
Boleh juga semua jenis pecahannya kita ubah ke dalam bentuk desimal untuk mempermudah. Jadi untuk contoh yang kedua ini kita ubah ke dalam bentuk desimal ya. Ini 0,67 dia udah desimal. Sekarang yang mau kita ubah ini 5/6. Kita ubah ke bentuk desimal. Anak-anak ibu masih ingat cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal? Yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebut. Perhatikan, 5 dibagi dengan 6. Dengan cara bersusun ke bawah. Perhatikan anak, 5 dibagi 6 itu tidak bisa. Jadi kita tambahkan 0 di depan sebagai bantuan. Dan kemudian hasilnya nanti akan kita tulis pakai 0, sekarang 50 dibagi 6 hasilnya dapat 8. Karena 8 dikali 6 hasilnya 48, kita kurangkan, sisanya 2. Kita tambah 0 kembali, 20 dibagi 6 hasilnya 3 kali 6, 18. Sisanya adalah 2. Nah anak-anak, karena di awal di sini ada pecahan desimalnya 2 di belakang koma, jadi untuk selanjutnya kita gunakan juga 2 angka di belakang koma ya. Jadi pecahan desimal dari 5/6 adalah ini 0,83. Berikutnya kita ubah yang 7/3. Kita cari 7 dibagi 3. 3 dibagi 7 maksudnya anak-anak. 3 di dalam, 7-nya di luar. Kita tambahkan dengan bantuan angka 0 dan hasilnya kita tulis 0, sekarang 30 dibagi 7 hasilnya adalah 4. Karena 4 kali 7 hasilnya 28. Kita kurangkan 30 kurang 28 hasilnya adalah 2. Kemudian kita tambah 0 sekali lagi. Sekarang 20 bagi 7 hasilnya adalah 2. 2 dikali 7 hasilnya 14. Kita kurangkan, sisanya 6. Cukup 2 angka di belakang koma. Jadi pecahan desimal dari 3/7 adalah 0,42. Tuliskan di sini. Selanjutnya 45%, anak-anak. 45% artinya 45/100. Nah, 45/100 kita ubah ke dalam desimal. Karena dia per 100, otomatis dia 2 angka di belakang koma. Menjadi 0,45. Berikutnya yang terakhir 9/14. Kita ubah ke bentuk desimal. 9 dibagi 14. Sama seperti tadi, kita tambahkan 0, kemudian di jawaban 0, 90 dibagi 14 dapat hasilnya 6. Karena 6 kali 14 yang paling mendekati adalah 84. Kita kurangkan, sisanya 6, tambah 0 sekali lagi, hasilnya adalah 4. Karena 4 dikali 14 yang paling mendekati 56. Kita kurangkan, sisanya adalah 4. Cukup 2 angka di belakang koma. Jadi 9/14 bentuk desimalnya adalah 0,64. Nah anak-anak, di sini semuanya pecahannya sudah bentuk desimal. Sekarang kita urutkan dari yang terkecil. Perhatikan anak-anak yang kita lihat satu angka yang di belakang koma ya. Di sini ada 6, 0,8, 0,4, 0,4 dan 0,6. Kira-kira yang paling kecil yang mana anak-anak? Oh, 0,4. 0,42 kah atau 0,45? Yang paling kecil adalah 0,42. Ini yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 0,45. Yang ketiga ada 0,64. Yang keempat ada 0,67. Dan yang terakhir ada 0,83. Ini urutannya. Kita tuliskan di sini ya. Kita kembalikan dia ke soalnya. Ini yang nomor 1 0,42 adalah milik si 3/7. Jadi urutannya 3/7. Kemudian yang kedua ada 45%. Yang nomor 3 9/14. Yang nomor 4 ada 0,67.
Dan yang paling besar adalah 5/6. Jadi urutan pecahannya adalah 3/7, 45%, 9/14, 0,67, dan yang paling besar adalah 5/6. Bagaimana anak-anak? Mudah dipahami bukan? Cara mengurutkan pecahan ada dua cara. Bisa dengan menyamakan penyebutnya dengan pecahan biasa, bisa juga dengan mengubah ke bentuk desimal. Ayo putar kembali videonya ya anak-anak. Ayo berlatih di rumah. Yang nomor 1, isilah titik-titik berikut dengan tanda lebih atau kurang dari. Yang nomor 2, urutkan dari yang terkecil. Selamat mengerjakan anak-anak. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih sudah belajar dengan gembira. Tetap semangat belajar di rumah ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.